untuk talabul ilmi, ya, nuntut ilmu, kita belajar, ya, kita bareng-bareng belajar nuntut ilmu. Yang mana Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah ditanya, sampai kapan kau nuntut ilmu wahai Imam Ahmad? Ya. Sampai kapan wahai Imam? Ya, nama imamnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Sampai kapan wahai Imam Ahmad bin Hanbal? Ya, kau nuntut ilmu. Ya, dalam artian ilmu beliau ini sudah tinggi, sudah banyak, ya, sudah cukup gitu menurut orang yang bertanya ini. Ya, sehingga dia bertanya, sampai kapan kau nuntut ilmu terus gitu. Ya, sampai pirang dan nuntut ilmu. Lantas Imam Ahmad mengatakan, ya, minal mahbarati ilal maqbarah. Sejak, kata beliau, sejak saya mengenal pena, sejak saya mengenal pensil, ya, pena, alat tulis, ya, minal mahbarah ilal maqbarah, sampai kuburan, artinya sampai mati. Jadi nuntut ilmu ini apa? Dilakukan tanpa batas. Batasnya itu kalau kita sudah meninggal dunia. Jadi selama masih hidup di dunia ini, berarti apa? Masih wajib tetap menuntut ilmu. Jadi tidak ada istilah saya hanya menuntut ilmu 3 tahun aja, atau misalnya 6 tahun saja. Ya, tidak ada. Ya, minal mahbarah ilal maqbarah. Ya, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang disebutkan, ya, tentunya di sana banyak keutamaan ilmu, hadis. Kemudian ada juga asar, ya, maksudnya ucapan dari para sahabat Nabi SAW. Ada yang mengatakan apa? Sebagaimana dikatakan Atha bin Abi Rabah, beliau pernah mengatakan, ya, majlisu ilmin wahidin atau majlisu ilmin, ya, yukaffiru 70 majlisan min majalisi al-lahwi. Jadi kata beliau, majlisu ilmin, satu majelis ilmu, ya, sekali terbelajar itu apa kata beliau? Yukaffiru 70 majlisan, bisa menghapus dosa-dosa, ya, dosa-dosa bermajlis atau dosa-dosa bermajlis min majalisi al-lahwi, dari majlis-majlis yang sia-sia. Kan majlis atau ketika kita duduk itu kadang ada hal-hal yang apa? Tidak manfaat, kadang kan ada si rausan atau macam-macam yang tidak bermanfaat, ya. Maka ketika kita bermajlis ilmu, kata Atha bin Abi Rabah, ini sekali saja kita duduk di majelis ilmu itu, kata beliau, bisa menghapuskan, menggugurkan dosa di, ya, sebanyak 70 majelis dari majelis-majelis sia-sia, majelis ngerumpi, majelis ghibah misalnya, ya, mungkin kita secara tidak sadar, ya. Maka dengan kita duduk di majelis ilmu, insya Allah kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala menghapus apa? Doa-doa kita, apa? Dosa-dosa kita, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini sebagai pengantar, yang mukadimah sebelum kita masuk nanti melanjutkan tema yang kita ambil kemarin. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Bilal? Hah? Siapa? Hah? Sahabat, ya. Terus siapa lagi? Khalifah kepira? Khalifah keempat. Nah, insyaallah. Ya.
menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantuna, ya, menantu Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ya, kafa bil ilmi syarafa, kafa bil ilmi syarafa. Cukup, ya, cukup apa? Kita mengetahui kemuliaan ilmu itu. Cukup ilmu itu dianggap mulia kapan? An yad'ihi man la yuhsinuhu. Ya. Ilmu itu dikatakan mulia, ya, ketika apa? Ketika ada orang yang dikatakan apa? Ketika ada atau banyak orang yang mengaku-ngaku berilmu tapi dia tidak berilmu. Ada nggak seperti itu? Jadi dia jahil, dia belum ada ilmunya, tapi ngaku-ngaku punya ilmu. Ada nggak seperti itu? Ada, ya, banyak. Nah, ini saja bagian yang seperti ini menunjukkan bahwa ilmu itu apa? Mulia. Ya, ilmu itu apa? Mulia. Misalnya dengan dia tiba-tiba datang, saya hafal Quran 15 juz misalnya, atau 20 juz, padahal dia punya hafalan misalnya berapa? 3 juz misalnya, ya, atau sekian kurang, ya. Ya, ini apa? Menunjukkan dia apa? Mengaku-ngaku berilmu, punya ilmu, tapi apa? Sebenarnya dia tidak ada ilmu, ya. Ya. Kemudian kata beliau, melanjutkan apa kata beliau? Wa yafrahu, ya, idza nusiba ilaihi. Ya. Kata beliau, kemudian orang tersebut kalau dinisbatkan kepada dia ilmu, sebuah ilmu, dia apa? Yafrah. Apa yafrah? Dia senang, dia gembira. Jadi selain dia apa? Senang untuk mengatakan dirinya berilmu, mengaku-ngaku berilmu, dia juga apa? Senang ketika dia dikatakan berilmu. Munis pertama sebelumnya dia sendiri sih ngaku dirinya berilmu. Kemudian si kedua apa? Dia dikatakan berilmu. Misalnya fulan, ya, hafal hadis sekian ratus, ya, misalnya hafal Quran sekian juz. Senang nggak kira-kira orang yang dikatakan demikian? Secara tabiat dia senang. Secara tabiat manusia senang. Dua hal ini menunjukkan apa? Ilmu itu mulia. Jadi senang ketika dia dikatakan orang yang berilmu, atau juga apa? Dia mengaku-ngaku orang berilmu. Ya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ya, kebalikan dari ilmu. Apa kebalikan dari ilmu? Jahil, ya. Dia mengatakan apa? Ya, kafa bil jahli dzullan atau dha'af, ya, atau dzullan. Kafa bil jahli dzullan. Kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah, ya, hal yang menunjukkan kebodohan itu merupakan apa? Zul, kehinaan, hina. Dengan jari bodoh itu mulia atau hina? Hina, ya, dengan bodoh, ya, dengan sini cekat ngene itu apa? Secara tidak langsung mau tidak mau hina, ya. Ya, apa arti hina? Apa arti hina? Tercela, ya, atau kebalikan dari mulia. Kebalikan dari mulia. Ya. Wa kafa bil jahli dhulla. Apa? Kata beliau, ya, an yatadarra minhu man huwa ahlu. Ketika ada orang jahil dengan si tetu-tetu bodoh, apa bahasa Anda bodoh? Begah? Apa? Bodoh? Belum. Misalnya contoh ini, misalnya arak dengan si tetu-tetu blok. Tetu-tetu blok dengan ini. Lagu apa? Yatadarra minhu man huwa ahlu.
dengan si tetu-tetu blok ini dina milih tetap dikatakan jahil. Mau nggak dia dikatakan apa? Blok. Milih dari kira-kira rela nggak? Dia nggak rela, pasti gedek dia. Meskipun apa? Meskipun dia benar-benar apa? Bodoh. Ya. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan si benar-benar blok, dina milih kita katakan blok. Misalnya dengan dia tahu baca Quran, misalnya dia tahu membaca, blok kan misalnya. Ya. Misalnya dia milih kita katakan blok. Ya. Gedek kita katakan apa? Blok. Kemudian ya wa yarbu idza nusiba ilaihi. Ya. Ini lanjutan dari yang tadi. Ya. Kalau dinisbatkan kebodohan tersebut kepada orang yang benar-benar bodoh ini, dia apa? Yarbu, dia akan marah. Jadi walaupun itu blok, ya. Kalau dikatakan blok, dia tetap akan apa? Akan marah. Ini tercelanya yang namanya jahil, bodoh. Ya. Berarti solusinya kalau kita tidak mau hina, ya, maka harus belajar. Dan belajar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, harus terus belajar. Kemudian kita lanjutkan, insyaallah apa yang kita sudah ambil pada pertemuan sebelumnya. Masih terkait dengan apa? Siapa ingat kemarin? Apa? Bahasa apa? Adab apa? Adab berdoa kepada Allah, ya. Adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebutan di antara si sebutan apa? Di antaranya adalah apa? Mantap berdoa harus fokus. Harus apa? Harus fokus berdoa, enggak lain-lain aning-angen. Fokus berdoa. Kemudian juga di antara yang disunahkan berdoa apa? Caranya mengangkat tangan. Begitu juga apa? Menghadap kiblat. Apa lagi? Apa? Tadi sudah menghadirkan haji, fokus, ya. Apa lagi? Disunahkan apa? Memulai, ya, sebelum kita berdoa itu usahakan apa? Beramal soleh dulu. Misalnya sebelum kita berdoa, melingkup berdoa, misalnya, nah karuniaan aku, misalnya apa? Jodoh misalnya, atau anak, ya, yang soleh misalnya. Sebelum berdoa itu disunahkan untuk apa? Mendahulukan dulu apa? Beramal soleh, misalnya dengan bersedekah. Jadi sebelum kita berdoa, sedekah dulu, ya, sedekah atau amal soleh yang lainnya, ya, sholat misalnya dan seterusnya. Nah, begitu juga apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, adab berikutnya kita ambil yang baru, yaitu istihbabu takririd du'ai wal ilhaq fihi. Disunnahkan ketika kita berdoa, berdoa ini apa? Takrir, dia tak ulang-ulang. Berdoa enggak terpencet ngalah. Berdoa terus diulang, ya. Dan ada yang mengatakan 3 kali, ya, sekali udah 3 kali. Kemudian kalau belum dikabulkan lagi, berdoa lagi. Makanya dikatakan di sini wal ilhah. Apa ilhah? Al-hayyu. Apa bahasa anta ilhah? Cecel, ya, bahasa anta. Nyenye, ya, nyenye deh. Cecel. Cecel. Kreng-kreng. Mari kita ngendeng kepeng lain dengan toatan mbak. Munde sade kita misal kelengan-kelemak dengan ngendeng kepeng. Dia nyadi itu dong. Bareng balik jam 10 ngendeng balik. Bareng jam 11 ngendeng balik. Wa zuhur ngendeng dia sade loh. Wa asar ngendeng balik. Sampai maghrib ngendeng balik. Tiba-tiba isya ngendeng terus alhamdulillah dikasih. Itu namanya apa?
ilha, cecel ya, di dalam berdoa, terus menerus di dalam ya berdoa, atau kalau bahasa Indonesianya kalau nggak salah merengek ya, merengek di dalam berdoa. Nah, al-ilha fi du'a ainul ubudiyyah lillah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang merengek ya, merengek, cecel ketika berdoa, itu adalah merupakan apa? Ainul ibadah, inti daripada ibadah. Ketika kita terus menerus ya melakukan sebuah ibadah, pertama di sini doa, maka itu adalah apa? Merupakan inti daripada ibadah itu sendiri. Artinya tidak mudah futur ya, tidak mudah menyerah di dalam apa? Berdoa. Baik. Wa idza kana ad-da'i mukarriran mulihan fi du'a'ihi mudhiran dhullahu wa faqatahu wa faqrahu li rabbih. Kalau seseorang ketika dia merengek di dalam berdoa, terus apa? Kemudian dia tampakkan kebutuhannya kepada Allah. Dia tunjukkan bahwa dia itu benar-benar butuh ke Allah, aning Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Fa innahu yuqarribu min ijabatillahi lahu. Maka hal seperti ini itu lebih dekat, lebih gampang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian ada berikutnya. Ada berikutnya al-azm. Al-azm itu artinya apa? Bertekad kuat di dalam apa? Berdoa. Bertekad kuat di dalam berdoa. Al-azmu fi du'a, bertekad kuat di dalam berdoa. Betul-betul apa? Tentu akan terus berdoa no. Ya. Ngombe gambaran dengan situ berdoa. Ya, di sini dikatakan yang bagi 'ala da'i an yajzima bi talabihi 'inda du'a. Ya. Harusnya orang yang berdoa ini adalah apa? Dia bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Wala yu'alliquhu 'ala al-masyiah. Dia tidak apa? Menggantungkannya dengan kemauan. Mungkin karena menggantungkan dia dengan kemauan. Ya. Misalnya ya Allah, ampunilah saya in syi'ta, kalau engkau menghendaki. Ya Allah apa? Ampunilah saya kalau engkau menghendaki. Ini namanya ta'liq. Tidak boleh seperti ini. Ya, enggak. Jadi kalau berdoa itu langsung. Enggak, jangan pakai kalau. Ya, kalau engkau begini wahai Allah. Enggak usah. Jadi langsung. Ya, misalnya juga apa? In syi'ta fa'atini, wahai ya Allah, kalau engkau berkehendak, ya berikan aku, misalnya tangin rezeki. Ya Allah, kalau engkau berkehendak, berikan saya rezeki. Nah, ini namanya ta'lib fi du'a. Ini apa? Tidak boleh. Ya, tidak menunjukkan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi langsung, ya Allah berikan saya rezeki, langsung. Tanpa ada kalau ya, kalau begini nggak usah, langsung. Misalnya melenta ilmu, ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat, udah cukup sampai situ. Tapi ya Pak, jangan diambil-ambil dengan apa? Kalau engkau mau, ya kalau engkau mau, ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat. Kalau engkau mau, ya Allah, tidak usah seperti itu ya. Jadi langsung, ya Allah jadikan aku hafiz Quran. Nah itu. Jangan ada kalau engkau mau. Ini namanya apa? Ta'lib ya, dan tidak perlu seperti itu ya. Au yataraddadu fi du'a'ihi, atau dia ragu ketika berdoa. Ya. Ghairu muqinin bil ijabah, tidak yakin dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Menunjukkan dia tidak berazam, tidak bertekad kuat ketika berdoa. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan,
Ya. Idza da'awtumullaha fa'azimu fi du'a. Kalau engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertekad kuatlah. Ya. Harus yakin doa Anda terterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini. Ya, jangan sekali-kali ada yang mengatakan ketika berdoa, wahai Allah, kalau engkau berkehendak berikan saya. Nah, ini namanya ta'liq yang tadi kita sebutkan. Fa innallaha la mustakriha lahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa memaksa Allah. Jadi ditulak kena mun ngene diulak langsung. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian dengan makhluk kan terbatas ya kemampuannya. Tapi kalau Allah maha mampu. Ya, makanya maha berarti kalau maha berarti tidak ada yang tidak ada yang memaksa dia. Ya. La mustakraha lahu. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan juga walakin liya'zimil mas'alata, akan tetapi dia orang berdoa ini harus bertekad kuat, berazam ya ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'azzim ya ar-raghbata, keinginannya itu harus kuat. Dia besarkan keinginannya tersebut. Fa inna Allah la yata'azzamu syai'un a'tahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak sesuatu yang diberikan itu tidak merasa berat untuk diberikan. Jadi kalau Allah mau memberikan sesuatu ya Allah berikan dengan secara tanpa berat, langsung bahasa teman kalau makhluk kan sukarela gitu ya, tanpa ada paksaan. Tapi kalau makhluk kadang kan kemudian dia biasa berinfak misalnya 1 juta misalnya atau 100 lah. Kemudian dia biasa berinfak 100, maka di awal-awal dia akan merasa berat meskipun 100. Ya itu kalau makhluk ya. Tapi kalau Allah berapapun disunnahkan ketika kita berdoa atau sebelum kita berdoa itu alhamd, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, terpuji Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah ya. Dan pujian-pujian yang lainnya. Kemudian Tsumma shalah ala rasulihi qabla du'a. Kemudian berselawat ketika sebelum berdoa. Misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bisa secara ringkas. Ya, intinya pujian sama sholawat. Ini dia. Jadi sebelum mengendeng, sebelum kita mulai apa sih pakai mengendeng kita kita mulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tentunya ini adalah merupakan memuji Allah, kemudian bersalawat sebelum berdoa. Ya, merupakan sebab di antara sebab-sebab diijabahnya sebuah doa. Begitu juga mengakhiri doa. Ya, wa khatmuhu bihima min al-asbabil 'azimah allati tastawjibu qabula du'ail ad-da'i. Itu di antara merupakan sebab dia dikabulkannya sebuah doa. Jadi terpuji Allah, kemudian berselawat di awal-awal sebelum kita mulai, kemudian nanti setelah selesai sebelum menutup doa maka kita puji juga Allah, kemudian selawat. Ya. Nah, jadi ada sebuah kisah ya diriwayatkan oleh Fadhalah bin Ubaidillah bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW ada seorang laki-laki atau Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki ya berdoa ketika selesai sholat ya, yang mana laki-laki ini tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak berselawat kepada Rasulullah SAW sebelum meminta ya, sebelum berdoa.
Lantas Rasulullah mengatakan apa? Ajil ta ayyuhal musalli. Engkau ini terburu-buru wahai orang yang sedang sholat atau orang yang sedang berdoa. Artinya wahai laki-laki, engkau ini apa? Sedang terburu-buru. Artinya di sini Nabi SAW ya menara dengan berdoa tanpa memuji Allah, tanpa diawali dengan sholawat, maka Nabi katakan ini adalah termasuk orang-orang yang apa? Tergesa-gesa. Milihnya pecah-pecah, ya nak ulang doanya isi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga apa? Rasulullah SAW ya pernah juga mendengar seorang laki-laki juga kasusnya sama, tapi laki-laki ini apa? Berdoa dan memulai doanya itu, mengawali doanya dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasul. Ya, kemudian Nabi mengatakan apa? Ud'u tujab. Ud'u, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Setelah memuji Allah, setelah kita berselawat kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan ud'u, berdoalah. Ya, ngendek an Allah apa si melenda tujab, maka engkau akan pasti dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi intinya di sini memilih berdoa harus apa? Diawali, disunahkan diawali dengan apa? Memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu juga di sini adab yang berikutnya adalah at-tawassul bil a'mali shalihah, yaitu bertawassul meminta wasilah ya, meminta perantara dengan menggunakan apa? Amal soleh. Ya, jadi sebelum kita berdoa, maka si ucapan kali awal-awal beramal soleh dulu ya. Subinah sempat tersebut apa? Bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan ya. Ketika berdoa apa? Disunahkan untuk bertawasul ya dengan amal soleh. Nah, sebagaimana kisah 3 orang yang tertutup dengan gua ya. 3 orang yang tertutup dengan gua, kemudian gua ini tidak bisa kebuka, jadi ditunggu subur ya. Kemudian salah seorang di antara mereka ada yang mengatakan ya, jadi dengan ini si tertutup oleh gua ini ya, ada di antara mereka yang mengatakan kepada yang lainnya, unzuru a'malan ya, unzuru a'malan amiltumuha lillahi shalihatan. Lihat ya, coba cek ada arak ke amal soleh si pada gawe pada ya, semara bahasa ya. Kemudian apa? Fad'ullaha biha, lalu berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara amal soleh tersebut ya, entah itu dengan birrul walidain, kemudian apa? Dengan menjaga amanah ya, amanah meskipun itu sudah bertahun-tahun ya, misalnya ngebun kepeng bertahun-tahun ya, berjuta-juta misalnya dengan jumlah yang banyak ngomong kepeng, lagu tahu nong dia kepeng tak, lagu dia tahu apa saya siapa kepeng ini, dia tahu saya apa harinya tengah ngembun kan, dia tahu sedikit apa, dia tahu saya apa umum tak lagu darah ngaku ya. Akhirnya apa? Kita kita simpan atau kita jadikan modal untuk berdagang misalnya. Modal untuk berdagang itu mungkin apa? Kalau sudah banyak ya, sebagaimana disebutkan hadis itu, kalau sudah banyak, kalau yang itu pengembalan ya, disebutkan hadis pengembalan kambing sampai kambing itu berwadi-wadi, berlembah-lembah ya, duit wah kambing ini, sehingga datang di kepeng si lain ya,
badan yang kau kayak penda silaya ya dengan tanda-tanda tertentu. Akhirnya apa? Selaku kambing ataupun ternak yang ada di wadi tersebut diberikan kepada pemilik uang tersebut ya. Jadi uangnya yang seharusnya sekian ya jadi berlembah-lembah kambing gitu. Itu yang disebutkan di antara wasilah yang disebutkan di antara yang salah satu di antara tiga orang ini ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala lama-lama apa? Sedikit demi sedikit dibukakan pintu gua ini. Jadi Sayyidina berdoa dengan amal soleh masing-masing, dibukakan pintu gua ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya lagi berdoa lagi, dibukakan lagi sedikit. Akhirnya bau ya subul lengan gua ini. Nah, berikutnya di antara adab kita berdoa adalah istihbabul ityan bi jawabi'id du'a. Ini dah ambil sempat sebutan ya. Disunnahkan ketika berdoa itu berdoa menggunakan jawabi'id du'a, yaitu doa ringkas dan padat. Ya, ini secara umum ya, secara sunnah. Ya, jadi disunahkan ketika kita berdoa ringkas, padat, jelas dan sampai maksud teno dipahami gitu ya, bisa dipahami. Jadi doa ringkas dan padat, tidak macam-macam gitu di bahasan. Nah, meskipun kita arah sih berdoa kunut kadang sampai hampir 1 jam kan, tapi di sini dikatakan disunnahkan itu untuk apa? Berdoa dengan doa yang ringkas, padat, jawami. Contohnya doa ringkas padat, ya tentunya sebaik-baik contoh adalah yang ada di Al-Quran. Doa yang ada di Al-Quran apa? Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, perhatian doa ini ringkas, padat, jelas. Rabbana atina, wahai Tuhan, ya wahai Allah, ya atina, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, ya fid dunya hasanah, le dunia kebaikan. Baik kami le dunia ini kebaikan. Coba bayangkan kamu kita baik di dunia kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup sudah bagi kita kebaikan tersebut. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Begitu juga di akhirat nembeng kami kebaikan. Jadi le dunia nembeng kebaikan, le akhirat juga nembeng kebaikan. Jadi ibaratnya dua-duanya sudah dapat kebaikan, dunia akhirat. Ya. Wa qina adzabannar. Ya. Dan lindungilah kami dari api neraka, azab api neraka. Coba untuk oleh akhirat, kemudian Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dengan api neraka, maka apa? Surga. Ya. Maka kebaikan apa lagi yang lebih baik daripada surga Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak ada yang lebih baik dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga di antara contoh doa ringkas padat. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini dua-duanya dia arah ya Al-Qur'an ya. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kedua, Rabbana hab lana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, hab lana, berikanlah kami, anugerahkanlah kami, ya, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, ya. Ya, wa dzurriyyatina, begitu juga dari keturunan-keturunan kami, ya, anak jarinda papunta misalnya nanti. Qurrata a'yun, tangendeng qurrata a'yun, penyejuk mata. Minta kita ya sejuk, ya teman minta kita ya anak misalnya menghafal Quran, akhlaknya bagus, ya rajin belajar. Ini qurrata a'yun, berbakti kepada
kedua orang tua, taat kepada Allah. Ya, maka apa? Ini adalah merupakan diantara bentuk nikmat dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada seseorang. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya, begitu juga doa yang lainnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah merupakan doa-doa yang ringkas padat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ada juga doa yang ringkas padat. Contohnya mana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama Engkau ya Allah. Ya, ini ringkas padat, munawah tepang seorang hamba ya di atas jalan, di atas agama Allah, maka kebaikan apa lagi? Munawah istiqomah. Makanya dikatakan ya al-istiqamatu akramul karamah, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Ya, dikatakan sebaik-baik ya apa bahasa? Keramat itu bahasa Anda? Karomah di mana? Karomah atau misalnya keramat, kan bisa kubur keramat atau batu keramat, kan bahasa tadi kadang ya. Maka dikatakan sebelik-belik semulia-mulia karomah adalah luzumul istiqomah, ketika orang apa? Istiqomah. Jadi muntah konsisten ya, terus menerus meskipun sedikit. Ini adalah merupakan apa? Anugerah ya, dikatakan karomah. Jadi dia keramat itu dia dengan si lekal di atas air, dia dengan apa? Batu keramat atau kumur keramat ya. Baik, kemudian ada berikutnya istihbabu khatmid du'a bima yunasibu talab da'i. Disunnahkan ketika kita berdoa, jadi untuk berdoa disunnahkan juga apa? Menutup doa antino dengan pujian yang apa? Selaras dengan pengendeng ta. Pujian terpuji Allah Subhanahu Wa Taala di akhir sebelum kita tutup doa Anda ya, dengan pujian sesuai dengan permintaan ta. Contohnya misalnya ta ngendeng rizki, ya Allah ya rizkikanlah kepada saya, misalnya kepada kami ya ilmu yang bermanfaat, atau apa misalnya rizkikanlah kepada kami keturunan yang soleh dan solehah. Maka kita akhiri dengan apa? Innaka antal wahhab ya, atau innaka anta khairur raziqin wa anta khairur raziqin misalnya. Di sini disebutkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, di sini Rabbana, wahai Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau selewengkan hati kami ya ba'da idh hadaitana, setelah kami ya engkau perintah, engkau berikan hidayah kepada kami ya. Kemudian apa? Wahab lana, dan berikanlah kepada kami apa? Rahmah ya, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat ya, rahmat engkau wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah maha apa? Maha pemberi ya, maha memberi ya. Jadi di sini karena dia ngendeng ya, wahaba di sini bahasanya, maka yang cocok diakhiri dengan wahab ya. Mendengar dengan rezeki ya, ya Allah berzuqni ya misalnya dzurriyyatan shalihah, maka innaka antal razzaq atau innaka antal wahhab, berikan saya apa misalnya, rezeki apa misalnya? Hah?
Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, ya, meminta ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian rezeki yang halal. Maka kita tutup dengan apa? Innaka khairur raziqin, ya. Nanti di akhir ketika kita mau selesai itu apa? Kita tutup dengan pujian yang cocok dengan pengending kita, ya, yang sesuai dengan pengending kita. Nah, ya, maka di sini dijelaskan, falamma kana su'alud da'i an yahaba Allahu lahu min ladunhi aw min ladunhu rahmatan nasaba an yakhtima ad-du'a, ya, bi wasfil maula bi annahu huwal wahhab. Karena di sini dia ngendeng apa? Supaya diberikan rahmat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cocok dia tutup doa itu dengan kata-kata Wahhab, ya. Wahhab itu artinya apa? Orang yang zat yang maha memberi, ya, Wahhab. Di sini pakai sirah mubalaghah, maha memberi, dia memberi, terus memberi, meskipun hambanya maksiat kadang diberi lagi, ya. Istidraj. Baik. Maka di sini dikatakan wa in sa'ala ghufran adz-dzunub falyakhtimhu du'aahu bi annahu huwal ghafurur rahim. Kalau minta dosanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tutuplah doanya dengan apa? Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya, wa in sa'ala al-mal, kalau dia minta harta, ya, falyakhtim du'aahu bi annahu huwar raziq al-jawad al-karim. Maka kalau minta harta disunahkan juga apa? Ditutup doanya, menutup doa dengan apa? Al-Jawad Al-Karim, yang maha memberi, yang maha memberikan rezeki, ya, yang maha apa? Zat yang selalu memberi, ya. Jawad. Nah, berikutnya di antara adab kita berdoa adalah ad-du'a ba'da tasyahhudil akhir fi shalah. Kita berdoa ketika apa? Tasyahud akhir, ya, artinya setelah tasyahud akhir, ketika sholat qabla salam, sebelum kita salam. Jadi sebelum kita salam, jadi apa? Disunahkan untuk apa? Berdoa, ya. Itu diantara sebab diterimanya doa, ya, diantara tempat-tempat diterimanya doa. Baik. Berikutnya adalah istihbabud du'a 'inda siyahid dik. Ya, disunahkan kita berdoa ketika ada apa? Ayam itu apa? Berkokok. Ya, mendengar ayam berkokok itu disunahkan untuk apa? Doa. Ya, Nabi mengatakan, "Idza sami'tum siyahad diyaka." Idza sami'tum siyahad diyaka. Kalau kalian dengar suara apa, bro? Kokokan ayam, ya. Maka apa? Fas'alullaha min fadli. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia. Ya, fa innaha ra'at malakan. Sungguhnya ayam yang lagi kokok itu kejekanan kita malaikat. Ya, kejekanan kita malaikat. Ya, wa idza sami'tum nahiqal himar. Kalau kalian dengar suara hemar lagi, apa bahasa suara hemar? Kalau suara hemar apa bahasa Indonesia? Ya, maksudnya suara mana lah kurang lebih ini. Jalan, kurang lebih. Aku mana dalam bahasa Arab itu nggak ada khusus dia, kan? Tapi dalam bahasa Arab itu masing-masing suara hewan itu ada nama khususnya. Ya, mana ini misalnya himar namanya nahir, ya. Kemudian suara retep, suara retep apa? Darah himar, ya. Suara kuda, kan.
di sini yang kedua, kalau dengerin suara himar, suara keledai, maka apa? Fata'awwadzu billah. Mintalah perlindungan kepada Allah minasyaiton, dari syaitan. Ya, fa innahu ra'a syaitanan, karena himar apa keledai kalau dia lagi ngereng. Kenal ada istilah khusus sendiri. Maka kala itu dia sedang apa? Melihat syaitan, ya. Jadi muntah kita ayam lagi berkokok, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, yang baik. Kemudian kita himar, di sini ada himar, ya, mencari di Saudi, insyaallah. Ustaz Humaydi, ya, sering di Saudi, sering lihat himar, insyaallah. Kan umum kali ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, dia di sini disuruh kita untuk apa? Meminta apa? Karunia. Ya, karunia. Kan dia mentasukul masjid dengan tadi Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau tasuk atama Allahumma ini apa? Doanya mentasama Allahumma inni as'aluka Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Karena mentasubul, kenapa kalau mentasubul masjid minta rahmat, dia minta fadl, keutamaan, ya, minta karunia. Mentasubul, dia minta taman masjid, minta ampunan, minta rahmat, ya. Karena di sini cocok kalau minta di masjid, biasanya kita minta apa? Lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Muntasubul dekat masjid berarti lebih dekat dengan dunia, makanya disuruh minta kata fadlik, minta apa? Karunia-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karunia itu maksudnya rezeki, ya, pengendeng rezeki ani Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian berikutnya tahrimul i'tida' fi du'a. Diharapkan, tidak dibolehkan untuk apa? I'tida', melampaui batas ketika apa? Berdoa. Apa maksudnya tidak melampaui batas? Ya, di sini akan dicontohkan insyaallah. Sebelumnya kita sebutkan dalilnya mana dulu yang tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, tidak berlebihan di dalam berdoa. Berlebihan ini maksudnya yang mustahil, ya, yang mustahil untuk terjadi. Nanti di sini ada contohnya insyaallah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, berdoalah kepada Allah, ya. Berdoalah kepada Tuhan kalian tadarruan, dalam keadaan menghinakan diri, khufyah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, mengecilkan suara, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas di dalam berdoa. Ya. Di sini disebutkan, ya, di riwayat oleh Abdullah bin Mughaffal bahwasanya anak dari Abdullah bin Mughaffal pernah berdoa. Apa kata doa beliau? Allahumma inni as'alukal qasral abyadha, ya, an yaminil jannah. Wahai Allah, ya, ini di antara contoh ya tidak dalam doa. Ya Allah, ku ngendeng istana si warna putih apa? An yaminil jannah, di samping surga. Jadi ini surganya misalnya. Di surga, terus kata jadi di kanannya surga itu ada khusus buat dia apa? Istana yang warna putih katanya. Jadi didetailkan di sini, ya, oleh anak dari Abdullah bin Mughaffal. Kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Ai bunai, wahai anakku." Jadi ayat di sini maksudnya iya, ya. Wahai anak, salillah al-jannah. Ngendeng ke surga tuh. Jadi minta surga saja. Wa ta'awwadz bihi minan nar, dan minta perlindungan dari neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ya, karena saya Rasulullah SAW pernah saya mendengar beliau mengatakan, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Sesungguhnya di dalam umat ini, umat Nabi Muhammad, akan ada sekelompok orang yang melampaui batas di dalam berdoa.
Ya, contoh lain misalnya, contoh lain yang berlebihan dalam berdoa adalah apa? Di sini misalnya contoh, ya, au yas'alahu, au an yas'alahu takhlidahu ila al-qiyamah, ila yaumil qiyamah. Misalnya dia ngendeng berdoa, wahai Allah, kekalkan saya di dunia, tidak aku mati, pokoknya sampai akhirat, kata kunjung atau kerja hari kiamat misalnya kan. Ya. Mungkin nggak ini? Nggak mungkin. Fir'aun aja mati kan. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul. Jadi dia di sini melawan ayat, melawan apa kiranya yang seharusnya Allah ya. Jadi ini diantara contoh apa? Ya, tidak berlebihan di dalam berdoa. Ya Allah, apa? Kekalkan saya ya di dunia ini, tidak sampai ku mati. Ya, ini adalah bentuk daripada apa? Ya, tidak dalam berdoa. Ya, berlebihan dalam berdoa. Kemudian juga diantaranya adalah ya, au yas'alahu au an yaj'alahu minal ma'sumin, atau supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk orang yang maksum. Nah, ini juga tidak mungkin. Karena dia melawan hadis juga, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya. Jadi selaku bani Adam ini pasti salah. Jadi menteng-enteng tidak sampai salah, maka ini apa? Termasuk doa yang melampaui batas. Ini hal yang tidak mungkin. Ya, atau dia berdoa an yas'alahu an yarfa'anhu lawazim al-bashariyah. Untuk dia berdoa supaya dia apa diangkat, ya, artinya dia tidak butuh makan dan minum. Ya, selama dia hidup di dunia ini misalnya ndak ulak minum, ndak ulak mangan. Mungkin kayak ini? Tidak mungkin. Dia melawan fitrah, ya, melawan apa namanya? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu juga apa? Di antara contohnya juga ya, au yahabalahu waladan min ghairi zaujah. Dan ngendeng anak tanpa ada istri, dia nolak nikah. Nah, mungkin enggak? Dia mungkin, ya. Jadi menggede anak ya nikah dulu. Jadi bajang-bajang ini insyaallah. Jadi menggede anak, bede anak nikah dulu. Ndak doa doang akun, ndak ada usaha. Ya, maka harus ada usaha dengan nikah. Nah, baik. Kemudian berikutnya karahiyatus saja fi doa, dimakruhkan ketika berdoa itu apa? Membuat-buat sajak. Yes. Ini kalau dia takalluf, kalau dia membeban-bebankan diri, sajak, bahasa Indonesia juga sajak nih, bersajak. Berpuisi, yang berakhirannya sama, hurufnya sama, diakhiri dengan sama. Pantun pun pantun ya. Ya kayak pokoknya yang berkait yang apa, yang berakhiran huruf itu sama. Ya. Misalnya apa? Dua ini kan di dalam hadis ataupun Quran itu dua si bersaja, ya, si berakhiran hurufnya apa sama. Tapi yang diharamkan, yang dimakruhkan di sini adalah apa? Si takalluf, yang membuat-buat, ya. Jadi dia cocok anu teh sajana gitu. Jadi laguna cocok-cocokan ya. Ya, yang Al-Qur'an kan misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, jadi ha. Ya, wan-nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha dan seterusnya gitu. Ya, Al-Qur'an enak baca, ya. Tanpa takalluf, ya, tanpa ada pembebanan. Nah, doa kunut, kalau tidak
kalau tidak takalluf boleh. Kalau tidak takalluf, tapi ini kalau takalluf, kalau membebankan diri, ya, yang harusnya tidak cocok tapi dicocok-cocokkan. Sokna pada akhirannya. Itu yang dimakruhkan. Di sini dia hukumnya makruh. Dia sampai haram. Ya. Nah, begitu juga di antara adabnya adalah ad-du'a bi itsmin aw qati'ati rahimin. Berdoa dengan apa? Dosa, yang mengandung dosa. Ya. Aw qati'ati rahim, atau apa? Memutus silaturahim. Aw ta'jilil ijabati, ya, atau apa? Dia pengen cepat-cepat dikabulkan doanya. Nah, ini juga memaksa Allah, ya, punya harus menghafal Quran, namun dia jauh dengan apa dari Al-Quran, maka di sini nggak bisa dia jadi menghafal, ya. Jadi kadang ada waktu, ya, butuh waktu. Nah, ini adalah merupakan penghalang di antara penghalang doa, ya. Nabi mengatakan la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa, ya, dan dia tidak berdoa dengan apa? Yang mengandung memutuskan silaturahim. Ma lam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru. Jadi sabar. Kita berdoa tunggu dulu, terburu-buru untuk minta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta jodoh misalnya hari ini, milihnya cuma langsung harap, ya. Meskipun itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qila ya Rasulullah mal istijal, wahai Rasulullah, apa sih maksudnya tergesa-gesa itu? Apa maksudnya tergesa-gesa dalam berdoa? Nabi mengatakan, ya, yaqulu qad da'awtu, ya, wa qad da'awtu. Saya, ketika orang yang berdoa dia mengatakan, ya, jadi dikatakan tergesa-gesa ketika orang yang berdoa mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, falam ara yastajib li. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum juga mengabulkan doa saya. Nah, ini bentuk daripada apa? Istijal di dalam berdoa, tergesa-gesa di dalam berdoa. Baik, intihal waktunya sudah habis. Jadi apa? Sebelum kita tutup, fayastahsir inda dzalika, ya, karena kalau dia sudah tergesa-gesa dalam berdoa maka dia yastahsir, dia akan merasa rugi. Ngendek jodoh misalnya, milihnya cuma lagun dia datang, milihnya pekan depan, lagu dia mandang datang, ini apa? Sehingga dia merasa merugi, yastahsir, ya. Wa yad'u du'a, lantas setelah itu dia tidak mau lagi berdoa, dia tinggalkan doa, dia milih lagi apa? Dia milih berdoa. Wah, aku berdoa Ribin, lagu dia kabul-kabulang si Allah, kapok aku berdoa. Nah, ini ya, ini kanggu. Jadi harus sering-sering berdoa, ya. Nah, karena dengan berdoa ini apa? Dia makin rugi. Nabi mengatakan apa? Jadi ketika kita berdoa ngenteng ke Allah Subhanahu wa taala, itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Si pertama, ya, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Kemungkinan pertama, doanya itu langsung diijabah oleh Allah. Minta jodoh minggu depan langsung dikasih minggu depan, kan? Minta apa langsung dikasih minggu depan. Itu kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan yang kedua adalah wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala akan mentabungkan dia, simpankan dia, ya, buat dia di akhirat. Jadi misalnya apa? Ngendeng jodoh di dunia misalnya. Lagu di terkabul-kabul misal, ya, misal. Insyaallah semuanya akan ketemu jodohnya insyaallah. Ya, dia nak terkabul-kabul, maka Allah Subhanahu wa taala ini apa? Akan menabungkan dia, menyimpankan dia nanti di akhirat. Ya.
di akhirat kelak. Ya, atau doa-doa yang lainnya. Ya, pokoknya berdoa sih kebaikan-kebaikan. Kemungkinan yang ketelu adalah wa imma an yasrifa anhu minas-su' mithliha. Ya, atau kemungkinan yang ketelu adalah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan. Ya, misalnya yang harusnya dia kena musibah tertentu misalnya, tapi karena dia banyak berdoa, lantas Allah selewengkan dia jadi kena. Ya, misalnya dengan misalnya qadarullah, misalnya tabrak motor misalnya nih. Tapi karena dia berdoa, maka dia nggak jadi tabrak motor misalnya. Ya, atau yang lain-lain. Ya, pokoknya intinya lebih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.